Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan membahas tentang nilai sentral. Nah, di nilai sentral ini ada rata-rata yang simbolnya itu kayak gini. Di rata-rata ada data tunggal dan data kelompok. Untuk rumus data tunggal dari rata-rata yaitu rata-rata sama dengan jumlah data dibagi N adalah banyaknya data. Untuk data kelompok yaitu rata-rata sama dengan jumlah frekuensi dikali data dibagi jumlah frekuensi. Yang kedua ada median. Di dalam statistika, median itu sama dengan kuartil 2. Untuk data tunggal dari median ini ada data ganjilnya dan data genapnya. Untuk data ganjil, yaitu median sama dengan banyaknya data ditambah 1 dibagi 2. Untuk data genap, yaitu median sama dengan banyaknya data dibagi 2 ditambah banyaknya data dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Untuk data kelompok dari median, yaitu median sama dengan TB, yaitu batas bawah median ditambah banyaknya data dibagi 2 dikurangi FK, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Selanjutnya ada modus. Di data tunggal modus, itu nggak ada rumusnya, kita cuma nyari nilai yang sering muncul. Untuk data kelompoknya, yaitu modus sama dengan TB batas bawah median ditambah B1 ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, dibagi B1 ditambah B2, yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, dikali panjang kelas. Yang terakhir ada varian dan standar deviasi. Untuk varian rumusnya yaitu jumlah frekuensi dikali data dikurangi rata-rata lalu dikuadratkan dibagi N banyaknya data. Untuk standar deviasi rumusnya itu sama kayak varian, tapi bedanya itu ada akarnya. Selanjutnya kita beralih di contoh soal. Ini adalah contoh soal dari data tunggal, yaitu hitunglah mean atau rata-rata, median, dan modus dari nilai ujian statistika kelas 3 SMA Nusada berikut ini. Ini adalah datanya. Sebelum mengerjakan, kita susun data ini mulai dari data yang terkecil sampai terbesar, jadi urut. Ini yang terkecil kan 2, terus urut sampai ke data yang terbesar, kayak gitu. Nah, terus kita akan mencari rata-rata, yaitu rumusnya jumlah data dibagi banyaknya data, sama dengan, nah jumlah datanya kan berarti 2 ditambah 4 ditambah 5 sampai ditambah 10, ini jumlah semuanya, terus dibagi 11 yaitu banyaknya data, ini jumlahnya kan 11, sama dengan 71 dibagi 11 sama dengan 6,45. Lalu median ini rumusnya banyaknya data ditambah 1 dibagi 2. Kenapa kita pakai rumus yang ini? Karena data ini merupakan data ganjil. N-nya kan ganjil. Jadi kita pakai rumus yang kayak gini. Yang data ganjil, yaitu sama dengan 11, N-nya 11 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan 12 per 2, sama dengan 6. Tapi ini bukan hasilnya, ini adalah data ke-6. Maksud dari 6 ini. Nah, data ke-6 itu yang mana? Jadi kita hitung. Mulai ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketemu kan 7. Berarti medianya adalah 7. Selanjutnya, modus. Modus ini kan tadi untuk data tunggal, kita cuma mencari nilai yang paling sering muncul. Nah, yang paling muncul kan ini 7. Dia sering muncul atau paling banyak kan dari yang lainnya. Ada 3. Jadi modusnya 7. Selanjutnya, kita beralih di contoh soal data kelompok. Yang ditanyakan yaitu carilah mean, median, modus, standar deviasi, dan varian dari data di atas. Datanya ini. Kita mencari mean dulu, yaitu rata-rata sama dengan jumlah FI dikali XI per jumlah FI sama dengan FI kan udah diketahui tadi, tinggal XI-nya. Kita cara nyari XI-nya itu ini 31 ditambah 40
dibagi 2 untuk data yang pertama. Jadi data yang pertama XI-nya itu 35,5. Untuk data kedua itu 41 ditambah 50 dibagi 2 hasilnya 45,5 dan seterusnya seperti itu. Untuk mencari FI dikali SI, ini berarti ini kali ini kan, itu 2 dikali 35,5 hasilnya 71. Terus selanjutnya 3 dikali 45,5 hasilnya 136,5 dan seterusnya. Kan dijumlah. Terus ini kan ditanyakan jumlah FI kali XI. Udah diketahui kan 6090, tinggal dimasukin, dan jumlah FI-nya udah diketahui juga 80, tinggal dimasukin sama dengan 76,125. Selanjutnya adalah median. Untuk mencari mediannya itu di mana? Kan ini kan bukan jalan tunggal, berarti harus dicari dong. Nah, rumusnya itu untuk mencari mediannya itu posisinya di mana? Yaitu FI dibagi 2. Berarti kan 40, ini kan 80, dibagi 2 berarti kan 40. Jadi, posisi median itu ada di 40 itu. Nah, 40 itu di mana? Nah, jadi kita mencarinya itu F ini ditambah nantinya 2, ditambah 3, ini kan 5. Terus 5 ini ditambah 5 ini 10. 10 ditambah 2, 13 ini 23 kan? Nah, terus 23 ini, yang ini kan ditambah tadi 23. Terus ditambah 24, jadi 47. Nah, 47 jumlahnya kan 47. Jadi kan datanya itu data 40 itu ada di 47 itu. Nah, jadi data median itu ada di nilai ujian 71 sampai 80 ini. Nah, jadi TB-nya itu kan ini data mediannya. Kan TB itu batas bawah median. Jadi, batas bawah mediannya itu 71 dikurangi 0,5. Jadi 70,5 TB-nya. Nih. Terus ditambah E-nya kan 80 dibagi 2 dikurangi FK. Nah, sorry. Untuk mencari FK itu nih, 2 dari mana? 2 dari ini, terus ditambah 3 ditaruh sini, 5 ini ditambah 5 ini ditaruh sini, 10 ini ditambah 13 ditaruh sini, dan seterusnya seperti itu. Nah, FK kan itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi kan FK-nya data ini kan adalah 47. Kalau sebelumnya berarti yang diambil kan 23-nya. Berarti ini FK-nya 23. Gitu. Dibagi 24 itu frekuensi kan? Frekuensinya itu 24 ini. Kan? Dimasukin, terus dikali panjang kelas. Nah, panjang kelas itu yaitu 31 sampai 40. Ini berapa sih panjangnya? Kayak gitu kan ya. Berarti ini kan berarti kan 31 sampai 40 itu ada panjang kelas yang 10. Jadi dimasuknya 10 sama dengan 70,5 ditambah ini dihitung dulu. Terus ketemunya 7,08 sama dengan 77,58. Nah, selanjutnya mencari modus. Nah, untuk mencari modus untuk mencari modus itu berada di mana? Kita tuh mencari data yang paling banyak, frekuensinya yang paling banyak, yaitu ada 24 kan. Ini yang paling banyak. Jadi datanya ada di sini. Frekuensinya modusnya ada di sini. Nah, soalnya modus itu nilai yang paling banyak. Jadi dicari frekuensi yang paling banyak. Nah, jadi kan ini TB-nya 70,5. Sama kayak yang tadi, sebelum TB itu kan batas bawah modus, kalau yang di modus. Jadi kan 71 dikurangi 0,5. Jadi ini 70,5 ditambah BI-nya, yaitu BI kan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Jadi frekuensi modusnya kan ini kan 24. Kan dikurangi frekuensi kelas sebelumnya.
Jadi kelas sebelumnya itu ada 13. Jadi 24 dikurangi 13. Jumlahnya 11. Terus dibagi 11, disatukan sama. Ditambah B2-nya itu B2 kan frekuensi kelas modus ini 24 dikurangi frekuensi sesudahnya. Jadi frekuensi setelahnya si frekuensi modus ini. Jadi 21 kan, 24 dikurangi 21. Jadi ketemunya 3 dikali panjang kelasnya 10 sama dengan 70,5 ditambah 7,85 sama dengan 78,35. Selanjutnya kita beralih di varian. Nah, rumus varian kan kayak gini. Nah, ini kan ada rata-rata. Tadi rata-ratanya udah diketahui, yaitu 76,125. Ini jadi XI dikurangi rata-rata kan, tapi dicari jumlahnya. Nah, untuk mencari jumlahnya berarti kan kita nyari dulu nih satu-satu. XI min rata-ratanya itu berapa, baru dijumlahkan. Nah, XI min rata-rata yaitu XI-nya yang data pertama itu kan 35,5. Lalu dikurangi rata-ratanya kan 76,125. Jadi ketemunya min 40,625. Dan untuk kelas kedua seperti itu juga, XI-nya 45,5 dikurangi rata-ratanya 76,125, ketemunya min 30,625. Dan seterusnya seperti itu sama. Lalu selanjutnya mencari FI dikali XI dikurangi rata-rata lalu dikuadratkan kan. Nah, sebelum dikali FI ini dikuadratkan dulu XI min rata-ratanya. Ini berarti dikuadratkan. Min 40,625 dikuadratkan lalu dikali FI-nya 2 ini. Ketemunya 3300,78 untuk kelas pertama. Yang kelas kedua tuh sama. Ini dikuadratkan lalu dikali ini. Dan jumlahnya 16.068,725. Ini ditanyakan jumlahnya kan, jumlah FI kali XI min rata-rata dikuadratkan. Nah, terus dibagi N-nya kan 80. Lalu dijumlah yaitu 200,859. Ini jumlah variannya. Untuk mencari standar deviasi, rumusnya kan sama. Cuma bedanya ini ada akarnya. Nah, ini tinggal diakar deh. Diakar, terus ketemunya kan akar 200,859. Setelah diakar, dia ketemunya 14,17. Seperti itu. Terima kasih, semoga membantu. Maaf apabila ada kesalahan ucapan, tulisan, dan hitungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.